Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy family di sektor pendidikan PAUD. Menarik sekali acara yang dikemas oleh teman-teman di channel yang penuh dengan berkah, penuh dengan apa saja yang ada di dunia ini, di channel ini ada. Itu ya. Pemirsa, di mana saja Anda berada, semoga bisa menikmati sajian saya dalam channel Sari Perwita Group Jawa Timur. Dan semoga apa yang kita bincangkan di kesempatan ini bisa menginspirasi pemirsa untuk melangkah lebih baik, terutama di sektor pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini. Penting sekali kita memperhatikan pendidikan anak kita sejak dini. Banyak kata-kata dini ini digunakan. Kalau bisa jangan terjadi pernikahan di usia dini. Pendidikan anak usia dini ini sekarang lagi ngetren, lagi populer di mana-mana daripada kita menitipkan anak itu kepada orang yang nggak jelas. Maka sekarang di kota-kota kecil atau kota besar di negeri tercinta ini sudah ada jasa penitipan anak. Anak usia 2 tahun dititipkan, di situ sudah dikemas yang bagus oleh jasa penitipan. Mungkin jamnya akan dibagi mulai materi yang akan disampaikan dalam sehari, kalau nitipnya itu harian. Kalau nitipnya mingguan, ya berarti acara dalam seminggu sudah dikemas, dirakit, dirajut sebaik mungkin sehingga menarik bagi calon pengguna penitipan anak. Saudara permisa, semoga apa yang kita bincangkan ini nanti sebagai mukadimah yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi. Kemana kita harus menitipkan anak-anak kita. Kalau yang sudah sepuh, kemana kita harus menitipkan cucu-cucu kita. Jangan sampai salah pilih, karena di era modern ini banyak anak di usia dini yang sudah menggunakan alat-alat teknologi, alat-alat komunikasi yang canggih, sehingga mengganggu perkembangan pemikiran, mengganggu otak, mengganggu kesehatan fisik atau physical activity. Bisa dirakit, children physical activity-nya berkurang. Hadir di kesempatan ini, hadir di ruang podcast Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang Lawak Kertosono, seorang mahasiswi prodi pendidikan anak usia dini, yaitu Ibu Penny panggilan akrabnya. Ya, nama lengkapnya? Penny Trinastiti. Trinastiti, ya. Penny itu artinya apa? Hanya sebuah nama, Pak. Lah sebuah nama, tapi nama itu biasanya kan mengkuduno itu. Mosok wae jeneng nyoh tak kei jeneng. Mesti ono. Ada. Artinya yang di belakang, Pak. Oh, enggak, semuanya harus mengandung arti. Kalau tidak berarti, berarti apa itu? Iya, semuanya harus mengandung makna. Loh, gitu. Jadi Asma Kinario Jopo itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Memang ya kita ini sudah mulai ke apa nek karena mulan-mulan ini jenenge apa? Barat-baratan. Ya. Jadi akrab dengan Western culture namanya ya. Western culture itu dunia barat. Beda. Kalau di Indonesia itu banyak macam memberikan nama. Ada yang mengikut sertakan nama kakeknya, neneknya, yang dikenal sebagai apa itu? Oh, no jenenge kok mbae, orang itu bani itu jenenge marga. Tapi kalau yang seperti ini biasanya namanya termasuk golongan marga satwa, mungkin ya. Marga satuan dan seterusnya. Oke ya, ini nama Penny. Saya tahu gitu kalau Penny Rojo, Penny guru bakal, guru dadi. Nah, itu ada artinya dari Penny. Nanti setelah ini harus dicari ya. Apa artinya Penny ya. Nek diopeni loro cacah iki ya. Ngopeni ya, ngimpeni. Lho kok peni-peni ini ada maknanya. Oke, kalau begitu nama berikutnya Nastiti apa Tri tadi?
Trinastiti. Tri, Nastiti. nah tri itu apa artinya? 3. Oh, bahasa Inggris berarti. Three itu 3. Ya. Tri artinya 3, nastiti. Sing ati-ati itu Oh, pesannya dari gemi, orang tua. titi, nastiti, ngati-ngati jadi 1. Nanti dicari. Cara mencarinya begini. Apa arti dari nastiti? Kaget? Nggih. Nggak apa-apa, nanti untuk anak itu mulai dikenalkan namanya sendiri itu ya. Jadi dosa nomo nastiti. Apa dosa namane nastiti? Nanti akan muncul di kamus itu nastiti itu artinya gitu ya. Ya. Nah, 3 itu yang pesan orang tua apa kira-kira dulu? Kok ada 3 misalkan. Trinastiti hati-hati dalam 3 hal. Dalam hal apa? Kalau menurut orang tua saya Ya. yang dikatakan itu saya termasuk anak nomor 3. Oh, Jadi anak sebagai nomor 3 simbol. ya. Ya, anak Jadi nomor sebagai 3. simbolnya anak nomor 3. Bahwa anak nomor 3 ini harus hati-hati atau proses hati-hati saya nggak tahu juga, ini yang tahu orang tua. Karena yang memberi nama orang tua atau tetangga atau kakek, nenek mungkin. Orang tua. Orang tua ya. Iya, kalau nama ini ya dari unsur nama. Karena penting sekali nanti, kenapa ini saya sampaikan di kesempatan di podcast ini, karena nanti kalau menghadapi, kan masih mahasiswi ya. Nggih. Dari PIAUD yang dihadapi adalah anak-anak. Maka yang ditanyakan pertama apanya nanti kepada anak? Misalnya yuk. Asal-usul atau Iya. nama. Masa langsung asal-usul. Dari nama. Dari nama dulu. Iya, Maka nama. disinilah pentingnya kita membahas nama dalam happy family untuk konteks pendidikan anak usia dini. Penting sekali. Nama itu ya. Berarti mengenal diri namanya. Jadi mengenal dirinya anak-anak itu biar tahu bahwa namamu siapa, kan gitu ya. Iya. Walaupun suaranya tertatih-tatih, belum lancar mengucapkan kata-kata yang jelas, tapi minimal anak-anak ini dikenalkan namanya. Fungsinya apa? Nama itu dikenal kira-kira? Untuk mengetahui identitas. Identitas diri, bagus ya. Berarti untuk mengetahui identitas dirinya, fungsinya dalam pembelajaran kalau disebut namanya atau nama panggilannya, dia akan memberikan respon. Pinter sekali ini ya, layak untuk lulus ini. Begitu. Iya, ini dari sebuah nama. Cara memanggilnya anak-anaknya nanti bagaimana cara mengenalkan? Misalkan dari mulai mengenalkan, karena ini pendidikan anak usia dini ya. Dimulai dari kita panggil salah satu anak, kemudian saya tanya namanya siapa, saya biasanya seperti itu. Namanya siapa ya, tapi nadanya kan beda untuk anak TK dengan kita. Kalau saya kan, namamu siapa? Kamu dari mana? Bawa apa kamu ke sini? Ya kan begitu. Interogasi ya dia. Iya, sudah berapa kali kamu berbuat? Iya. Gitu. Berapa on? Nah, kan gitu ya. Tapi ini untuk anak usia dini hanya gurauan saja tanda kutip ya. Jangan dimasukkan di hati tapi disimpan di pikiran ya, biar layang-layang gitu ya. Oke, itu teknisnya. Mungkin untuk mengenalkan ini ada intonasi tertentu yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa PIAUD dan nanti atau sudah mungkin ya sudah mengabdikan diri bersama-sama. Maksudnya mengajar di PIAUD juga berkuliah gitu ya. Nah, sekarang nada itu penting enggak itu nanti? Nah, silakan. Ya. Dari nada kita sendiri itu sangat penting Pak nih. Karena anak-anak usia dini itu cenderung lebih suka kita dengan memakai nada yang manja, yang nada sayang, itu lebih mengena. Menarik ini memang ya. Kita ini biasanya ora patek ngurusi ngono ya. Sing diurusi wis mahasiswa gede-gede tidak merhatikan anak-anak itu dah. Sekarang panggilan manja. Nah, itu seperti apa itu? Hai sayang, siapa namanya? Sayang, seperti itu, Pak. Ya kalau Mas Puluki ini pakai panggilan hai sayang, maknanya sudah beda. Sudah ya? berbeda, Pak. Berarti beda begini. Usia karenanya. Berarti begini ya, intonasi, nada intonasi tadi juga mengandung makna. Iya. Ya. Terus setting. Setting itu apa setting itu? Setting itu ya ada setting tempat, ada waktu ya, latar lah. Setting itu latar. Penting sekali, kenapa saya katakan penting? Karena kata sayang, hai sayang, ini yang mengucapkan siapa kepada siapa, ya, kapan diucapkan, ini akan
berbeda. Kalau yang mengucapkan saya, Lukman misalkan ya sebagai seorang dosen mengatakan kepada mahasiswa, "Hai sayang." Apalagi tambah I love you. Nah, ini kan akan berbeda. Oke, itu Saru, namanya Pak. panggilan apa tadi? Panggilan manja Panggilan untuk anak manja usia dan ada dini. kata saya. Itu ya. Sekarang pentingnya apa sih nyebut nama langsung atau nama panggilan? Katakanlah panggilan. Ya, panggilan itu penting enggak itu nanti? Penting sekali, Pak, karena anak usia dini itu juga harus mengenali dirinya Iya, sendiri mengenali dirinya dan tahu sendiri. siapa namanya. Jadi Iya. kita itu melatih si anak untuk mengingat jati dirinya dia. Iya, minimal tadi di depan kan sudah disampaikan Bu Penny Iya. tadi ya, Mbak Penny atau Bu Penny sama saja yang masih muda. Misalkan kalau kita sudah menyebut namanya si anak kecil usia dini tadi ada respon. Seandainya atau pernah enggak mengalami memanggil tidak direspon? Pernah. Nah, pernah ya rasanya. Ya agak gimana Ya, gitu nggih, Pak. Terus gimana tapi saya tetap kalau berusaha memanggil. untuk Nah, sekarang memanggil si anak. gini. Nggih. Rata-rata memanggil anak usia dini dalam satu pembelajaran ya atau proses belajar mengajar ya, teaching and learning process itu berapa kali dia itu merespon? Rata-rata saja. Rata-rata kalau ada si anak yang cepat respon, itu pasti satu kali pemanggilan sudah langsung respon. Tapi Anaknya, kalau apakah itu low tergantung pada kecerdasan anak? bisa Ya, jadi. kecerdasan anak. Kalau anak mahasiswa ya tidak kecerdasan, tergantung kepada kepekaan. Ya kalau ini kan peka pun enggak, kalau enggak peka berarti nah ya enggak peka orangnya itu ya. Nah itu rata-rata penting sekali untuk dipelajari hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Itu sekarang anak usia dini. Sekarang gini aja langsung lompat kita ya. Yang lagi ngetren sekarang ini seperti yang saya sampaikan di depan sebagai mukadimah tadi bahwa di dunia modern ini orang tua lebih cenderung menitipkan anaknya ke lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya daripada menitipkan anak itu kepada seorang pembantu. Nah, persiapannya apa Bu Penny sebagai seorang guru PIAUD untuk apa ya? Untuk ikut andil lah, ikut andil, mengambil kesempatan dan seterusnya, gitu ya. Persiapannya kita dari lembaga sudah memberikan beberapa seperti persiapan-persiapan yang harus kita berikan kepada para murid-murid baru, Pak. Seperti kita memberikan tempat yang nyaman, terus memfasilitasi tempat bermainnya anak-anak biar nyaman berada di lembaga. Sekarang fokus saja Bu ya, yang dikelola Bu Penny. Sekarang kan sambil mahasiswa juga mengajar ya. Usia berapa mulainya? Yang paling paling muda? Paling muda saya mengajar usia 3,5. Oke, lah sekarang yang untuk anak usia 2 tahun kan belum masuk di preschool namanya ya. Nah, tapi orang tuanya ini sibuk. Nah, maka bagaimana? Biar semuanya pokoknya begini, di lembaga pendidikan ini jangan sampai ada celah. Celah apapun harus kita isi. Nah, misalkan sekarang lagi ngetren orang menitipkan anak. Nah, dengan menyediakan enggak punya pikiran enggak ke sana bahwa nanti saya harus menyediakan jasa penitipan anak yang belum masuk di usia 3 tahun, tapi dia umur 1,5 tahun sampai 2 tahun. Atau 2 tahun lah, 2 tahun sampai 3 tahun, orang tuanya sibuk, sehingga anaknya ini harus dititipkan. Bagaimana gagasannya seorang Bunda PAUD ini? Nah, monggo. Dari pengalaman saya, Pak, ada beberapa orang tua yang sudah mulai menitipkan putra-putrinya dari usia 2 tahun sampai 2,5 tahun. Itu nanti kita tempatkan di tempat yang berbeda. Nah, jadi ada kan? Ada sekatnya jadi sendiri. Tidak hanya yang formal, yang tidak formal pun juga kita tangani, kita menerima. Misalkan per hari berapa sak makannya, menidurkan sampai apa itu nek pipis yang rangko dan seterusnya itulah. Toilet trainingnya juga kita mengajarkan. Toilet training. Ada toilet training, bagaimana menduduk kan masuk sleeping training itu.
sleeping training, bagaimana menidurkan, ini kan penting sekali. Iya. Ya, kebetulan kalau saya pribadi ya, jadi dia itu latihannya ngeramut adik-adik, ngeramut anak, itu wis biasa, nggak pakai canggung-canggung, jadi sudah biasa ya ora gengsi-gengsi, malah saya anggap itu sebagai hiburan gitu. Jadi bukan jadi apa-apa. Saya kira itu. Jadi kita tadi sudah mulai bincang masalah nama, harus nama panggilan, nama lengkap. Ini kan tujuannya untuk identifikasi ya, identifikasi identitenya biar ada respon. Nah, sekarang kita belum ngomong materi yang diajarkan. Kembali lagi kepada jasa penitipan anak tadi ya. Kita perlu sekali bahwa anak-anak daripada dititipkan ke tempat yang kurang diyakini lah, kurang dapat dipertanggungjawabkan secara pendidikan maksud saya. Mending dititipkan di lembaga PIAUD. Nah, sekarang keluh kesahnya, Bu Penny sebagai mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Nglawak Kertosono, tentu ada beberapa pengalaman yang diperoleh di kampus yang nantinya akan diterapkan, terutama yang baru saja. Nah, yang diperoleh apa? Yang baru itu pengalaman-pengalaman ketika saya mulai masuk di organisasi, Pak. Loh, organisasinya apa itu? Seperti Himaprodi PIAUD, ya, sama organisasi yang ngurungane organisasi itu seneng aku. Sama organisasi Dema. Ya. Banyak sekali ilmu-ilmu dan juga inovasi terbaru yang saya dapatkan. Ya. Begitu ya. Enggak, sekarang kalau di waktu pembelajaran langsung ya. Proses belajar mengajar di kelas yang tentang dunia PAUD, kalau saya pribadi ya kurang begitu menjiwai tentang pendidikan anak usia dini. Ya prakteknya kan praktek langsung untuk anak dan cucu saja, tapi yang di kelas langsung mengajarkan enggak. Barangkali jenengan punya pengalaman, ini hal baru yang saya peroleh di kampus dan nanti akan saya terapkan di lembaga pendidikan yang saya kelola. Hal baru itu apa? Barunya kira-kira? Itu banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran di kampus contohnya ini. Tentang apa? Contohnya seperti pembuatan APE. APE itu apa ya? Alat peraga edukasi. Saya kan dulu masih pertama kali masuk di mengajar itu masih nol, Pak, belum tahu sama sekali. Tapi sudah mengajar sebelumnya. Alhamdulillah sudah. Sudah mengajar sebelum jadi mahasiswi. Iya, sebelum jadi mahasiswi sudah mengajar. Berarti ini pemantapan ya. Iya. Mendapat ilmu baru, pemantapan terutama tentang bagaimana membuat alat peraga untuk pendidikan anak ya, untuk edukasi ini ya. Penting sekali karena kita harus menggunakan alat peraga dan ingat, PIAUD TK itu harus banyak bermain. Katakanlah 65% itu bermain-main pokoknya, nggak boleh diganggu gugat ini ya. 60 atau 65% itu harus bermain anak-anak. Kalau bisa 70% menyenangkan. Dan saya yakin semua guru PIAUD itu riang, gembira, walaupun susah sebetulnya. Ono sing pipis, ono sing apa, dan seterusnya, ono sing tukaran, ono sing kepreset, dan seterusnya. Itulah pahala paling besar menurut saya adalah pahala bagi guru-guru PIAUD. Itu ya, Bu, ada pesan yang disampaikan sebagai perjumpaan di akhir ini. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Kita akan bahas proses belajar mengajar mungkin di pertemuan yang akan datang. Silakan disampaikan. Kesan dan pesannya semoga STAIM lebih maju lagi dan dari Prodi PIAUD sendiri juga lekas mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak lagi dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosennya dapat kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Penny sudah menyempatkan diri hadir di ruang podcast Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah. Dan semoga apa yang kita bincangkan tadi membawa manfaat dan menginspirasi bagi pemirsa, terutama bagi guru, PIAUD, dan orang tua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.